Halo, shalom semua teman-teman, apa kabar? Hari ini saya Putra dipercayakan untuk boleh sharing di Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore. Teman-teman semua jangan lupa untuk terus tonton di YouTube channelnya Go Bogor, yaitu Go Bogor Online Service, dan juga Instagram Go Student, yaitu Go_students. Oke, hari ini saya mau sharing hal yang sederhana. Judulnya, Sombong atau Rendah Hati di Hadapan Tuhan. Ayatnya ada di Lukas 18 ayat 10-14. Bunyinya ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang yang lain. Bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. So, jadi teman-teman ada dua orang yang dimana berdoa di tempat yang sama, tapi dengan profil latar belakang yang berbeda. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Kalau kita simpulkan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih di ayat barusan, kita tahu ya orang Farisi ini menganggap dirinya saleh, suci, kudus. Berbeda sekali dengan berbeda sekali dengan pemungut cukai yang merasa dirinya kotor dan tidak kudus, bahkan dia nggak berani menghadap langit ya ketika berdoa. Nah, ini cukup unik nih teman-teman, karena di akhir ayat Tuhan menjelaskan bahwa orang ini pulang, yang dimana si pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan, sedangkan si orang Farisi ini tidak. Karena siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita tahu ya teman-teman ya bagaimana ketaatan orang Farisi pada firman Tuhan. Hidup mereka begitu luar biasa taatnya. Tapi karena saking taatnya mereka sombong. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan, orang-orang yang hidupnya mungkin tidak hafal kitab Taurat, itu tidak oke, tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari perumpamaan sederhana ini dari Farisi dan pemungut cukai ini. Mungkin banyak dari kita anak-anak Tuhan membanggakan diri dari kehidupan kita, pelayanan, konser dan lain sebagainya. Tapi jangan-jangan bahwa kita lupa gitu bahwa kita ini jangan-jangan sudah menjadi seperti orang Farisi gitu. Kita ngeliat orang lain, dia mah berdosa, dia keterikatan, gak kayak saya sih rajin pelayanan dan lain sebagainya. Karena kesombongan kita, dan akhirnya kita jatuh sendiri gitu. Dan mungkin doa kita tidak diterima oleh Tuhan. Kalau tadi kan dibilang ya bahwa si orang Farisi itu justru malah tidak diterima doanya oleh Tuhan gitu, karena kesombongannya dia. Teman-teman sebenarnya sederhana ya, Tuhan tuh mau ketaatan kita, ibadah kita, apa yang kita kerjakan itu justru membentuk kita menjadi orang yang lebih rendah hati lagi dari sebelumnya gitu. Bukan mau menjadikan kita orang yang sombong, yang merasa diri kita kudus, kita mampu dan lain sebagainya. Tuhan mau kita tuh apa adanya datang ke hadapannya dia gitu, tanpa membawa kesombongan, tanpa membawa sebuah achievement dalam diri kita. Mungkin kita menjadi anak Tuhan yang pelayanan begitu luar biasa di gereja masing-masing, kita bisa berbagi dari berkat yang kita dapat sehari-hari, terus kemudian membentuk diri kita menjadi orang yang sombong. Tuhan nggak mau, karena melalui kesombongan ini justru malah kita tidak diterima oleh Tuhan. So teman-teman, dari topik yang saya mau sampaikan hari ini, sombong atau rendah hati di hadapan Tuhan, itu sangat vital menentukan hubungan kita dengan Tuhan, menentukan keintiman kita dengan Tuhan. Karena di mana kita sombong, justru di situ kita mulai memiliki hubungan yang renggang dengan Tuhan. Dan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, doa-doa yang telah kita panjatkan, itu hanya menjadi komunikasi yang satu arah. Karena kesombongan kita yang begitu kuat, sama seperti orang Farisi, mereka hanya menjalankan
ibadah dan ritual mereka saja. Mereka tidak punya satu relationship yang erat dengan Tuhan. Justru malah si pemungut cukai ini yang hidupnya akan dipulihkan, akan diberkati, dan dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan karena dia rendah hati, dia tahu bahwa dia orang yang berdosa. Kita tahu cerita di Alkitab bahwa bagaimana orang Farisi yang saking sombongnya di mana mereka menjadi munafik. Berbeda dengan Zakheus pemungut cukai yang ketika ketemu Tuhan Yesus, dia memilih untuk bertobat dan hidupnya dipulihkan. So teman-teman bisa jawab dalam hati teman-teman masing-masing seperti apa teman-teman. Saya juga saat ini, mari kita sama-sama belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita tidak boleh sombong. Kita menganggap orang-orang yang mungkin tidak pelayanan, yang masih dalam keterikatan, masih dalam perjuangan untuk melepaskan diri dari dosa-dosa yang mengikat, kita tidak boleh menganggap mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Oke, itu aja yang mau saya sharingin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.